الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحسن الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai gini buat sini ya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Langsung ini aja. Hadirin jamaah salat Idul Fitri Masjid Matul Ittihad yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini 1 Syawal 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 April tahun 2023 Masehi. Sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri dilangsungkan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Antara lain, yang pertama, kami mengimbau kepada para jamaah yang berada di lantai 1 maupun yang berada di lantai 2 untuk mengisi saf-saf yang masih kosong dalam rangka memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang datang belakangan, termasuk juga Di sini ada wifi nggak? Kayaknya SIM card saya mabuk. Oh ini ada. Sudah. Tinggal itu aja. Plaza maupun parkiran Masjid Matul Ittihad. Sip ya. Ya. Yang selanjutnya tentang kaifiyah atau tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri, yaitu bahwa sholat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Oleh karena itu sekali lagi kami menghimbau agar merapatkan dan meluruskan barisan sebagai salah satu kesempurnaan dari ibadah sholat berjamaah kita pada pagi hari ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW mengusap pundak kami ketika akan sholat seraya berkata, luruskanlah dan jangan berselisih sehingga hati kalian bisa berselisih. Hendaklah yang berada di belakangku adalah orang-orang yang dewasa,
yang memiliki kecerdasan dan orang-orang yang sudah berakal di antara kalian. Kemudian orang yang sesudah mereka, kemudian orang yang sesudah mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan diharapkan kepada para jamaah untuk mendengarkan khutbah dengan tertib, tenang dan khusyuk. Karena mendengarkan khutbah, menyimak khutbah termasuk bahagian dari rangkaian salat Idul Fitri kita pada pagi hari ini. Pada rakaat pertama terdiri dari 7 kali takbir setelah takbiratul ihram, dan pada rakaat kedua terdiri dari 5 kali takbir setelah takbiratul ihram. Dan dianjurkan untuk membaca tasbih, tahmid dan tahlil. Adapun yang akan bertindak sebagai imam dan khatib pada salat Idul Fitri 1444 Hijriah ini adalah Yang Mulia Dr. Haji Muhammad Zain LC.MA dari UIN Jakarta. Sedangkan petugas murabbih kita adalah Ustaz Haji Ahmad Sobari. Selanjutnya, panitia Ramadan dan pengurus Masjid Imatul Ittihad mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sumbangan hidangan untuk berbuka puasa bagi para shaimin-shaimat selama sebulan penuh yang dilaksanakan sejak awal Ramadan sampai detik terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan semua amal soleh para kaum muslimin dermawan mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, laporan penerimaan keuangan. Penerimaan promo yang beredar selama bulan Ramadan di saat salat tarawih adalah sebesar Rp6.966.000. Penerimaan zakat fitrah berupa uang sebanyak 538 jiwa, atau dengan total uang yang diterima sebesar Rp29.830.000. Sedangkan yang berupa atau membawa beras sejumlah 129 jiwa, sehingga total penerimaan zakat fitrah pada tahun ini adalah 667 jiwa, dan sudah kami salurkan sejak kemarin siang sampai dini hari kepada para mustahik yang berada di sekitar Pondok Pinang maupun para pemohon dari luar Pondok Pinang. Penerimaan fidyah sebesar Rp6.440.000. Sedangkan penerimaan zakat harta adalah sebesar Rp93.425.000. Dan penerimaan sedekah sunnah adalah sebesar Rp6.215.000. Penerimaan donasi untuk beasiswa pendidikan bagi yatim dan duafa di bulan Ramadan tahun ini sebesar Rp30.541.000 dan sudah didistribusikan kepada para penerima beasiswa rutin di Masjid Imatul Ittihad, mulai dari tingkat SD, SMP dan SMU, berikut hadiah hari raya bagi mereka. Sedangkan penerimaan donasi berbuka puasa dari para hamba Allah sebesar Rp6.500.000.
dan donasi untuk kegiatan i'tikaf sebesar Rp3.300.000, sehingga total penerimaan keuangan secara keseluruhan pada tahun ini yaitu sebesar Rp183.217.000. Dalam kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur, kaum muslimin dan muslimat yang telah merelakan hartanya demi terselesaikannya renovasi Masjid Ni'matul Jihad yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Mudah-mudahan selepas hari raya ini masih ada para dermawan dari kaum muslimin dan muslimat yang ingin fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebajikan demi selesainya masjid yang kita cintai ini. Sebagai bentuk laporan bahwa sampai saat ini kami telah menerima donasi dari para donatur untuk merenovasi masjid, yaitu sejumlah 1.993.572.572 rupiah. Bagi jamaah kaum muslimin dan muslimat yang ingin berpartisipasi dapat berhubungan dengan panitia di sekretariat. Tanda Ketua Panitia Bapak Haji Hanafi Mahmud. Terakhir, segenap pengurus Yayasan Al-Ittihad Pondok Pinang dan pengurus Masjid Ni'matul Jihad beserta jajarannya mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim kullu 'amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dan tetap dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا نعبد إلا إياه
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصلاة سنة لعيد الفطر يا رحمكم الصلاة سنة لعيد الفطر يا رحمكم الصلاة سنة لعيد الفطر يا رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. Sawu sufufakum, cek cek. Sawu sufufakum fa'tadilu rahimakumullah. Luruskan dan rapatkan isi barisan di depan yang kosong terlebih dahulu untuk kesempurnaan salat salatul jami'. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى
يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا قائما بصعيد الخطير على منبر وعلى منبر رحمه الله. يا قائما بصعيد الخطير على منبر وعلى منبر رحمه الله. يا قائما بصعيد الخطير على منبر وعلى منبر رحمه الله. الصلاة لا إله إلا الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil muslimin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal fitri min rahmatillah wa min sya'airillah. Walhamdulillah alladzi amarana bi islahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan bismillahirrahmanirrahim wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana summa atba'u sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Rawal Bukhari wa Muslim. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratul mu'minin wal mu'minat, jamaah Masjid Ni'matul Ittihad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita, baca Quran kita, tarawih kita, sedekah kita, dan semua amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, semoga Allah terima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Minal a'idin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang sukses memperoleh kemenangan saat Idul Fitri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Gema takbir, tahlil, tahmid berkumandang sejak umat Islam maghrib sampai tanggal 1 Syawal berkumandangkan Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, sebagai bentuk kesempurnaan kita menyempurnakan saum di bulan Ramadan,
yang dilanjutkan dengan sholat Idul Fitri. Sebagaimana Allah telah tegaskan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, agar kamu sekalian bersyukur. Tujuan kita berpuasa tidak hanya la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya khotib Idul Fitri, khotib Id Jumat senantiasa mengajak, mari bersama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita memperoleh kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ramadan sudah melewati kita. Sampai-sampai sahabat menangis ketika Ramadan sudah melewati kita, sudah melewati mereka. Karena di dalam Ramadan amaliyahnya yang sangat luar biasa. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Tidak hanya Allah berikan 10 kali lipat, tidak hanya Allah berikan 700 kali lipat, bahkan unlimited, terserah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan ketika umat Islam mereka berpuasa di bulan Ramadan, bahkan ketika dia salat, ketika berdapatan kebetulan dengan malam Lailatul Qadar, maka disebutkan dalam Al-Quran, khairum min alfi syahrin, ternyata lebih baik dibanding 1000 bulan lamanya. 1000 bulan kalau dibagi 12 kurang lebih 83,33 tahun, Masya Allah. Padahal rata-rata usia umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyatakan dalam sabdanya, inna a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Sungguhnya rata-rata usia umatku rata-rata 60 tahun sampai 70 tahun. Tapi saat kita sholat, saat kita qiyamul lail, saat kita sholat tarawih, berkebetulan waktu itu dalam Lailatul Qadar, maka luar biasa. Saat kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya seperti 83 tahun ibadah yang sangat luar biasa. Saat malam Lailatul Qadar kita baca Al-Quranul Karim, dengan baca Al-Quran maka 83,3 tahun lainnya pun juga sama. Demikian halnya dengan bersedekah, demikian halnya dengan zakat, demikian halnya dengan kita menghargai perbedaan pendapat antar umat Islam, antar tetangga, antar masjid dan lain sebagainya, antar ormas. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi. Ternyata amal kebaikan itu sangat luar biasa, termasuk dari baiknya akhlak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anin Nawas bin Sim'an melalui jalur sanad Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara amal kebaikan itu al-birru husnul khuluq. Amal kebaikan itu termasuk akhlakul karimah, termasuk dengan adanya perbedaan istinbat dalam ormas, dalam memahami teks hadis Nabi, dalam memahami ayat Al-Quranul Karim. Semuanya dalilnya sama. Ketika dalam Al-Quran disebutkan man syahida minkumus syahra falyasum, ada yang memaknainya syahida itu langsung kasat mata dengan ru'yat. Maka dengan ru'yat inilah menurut Mabim, Menteri Agama Brunei, kemudian Indonesia, Malaysia dan Singapura, ketinggian derajatnya itu sampai 3 derajat di atas ufuk. Nah ternyata ulama memaknainya ru'yat itu langsung. Oleh karenanya ulama ada yang memahami teks hadis, ada yang memahami Al-Quranul Karim secara tekstual, ada yang secara kontekstual, ada juga yang memaknainya syahidah ini dengan ilmu hisab, dengan ilmu astronomi. Maka dipakailah diantaranya oleh ormas kita, yaitu ormas yang ada di Indonesia. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama dengan pemerintah menggunakan
ru'yat. Bahkan disebutkan bukan hanya ru'yat saja, ru'yatul imkan, dari berbagai daerah tempat. Bahkan mana hisab ini dihitung dengan hitungan astronomi. Maka yang terjadi perbedaan ketika memaknai syahidah menyaksikan, dalam hisab 29, 30, 29, 30, maka lebih jelas. Nah tentunya berbeda umat Islam yang memaknainya. Yang dipakai di Indonesia diantaranya adalah sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu sekalian li ru'yatihi, karena lihat ada hilal. Bahkan dalam riwayat pernah suatu ketika ada sahabat Rasulullah yang pandangan matanya sudah tidak jelas, sudah rabun, dianggapnya ini udah masuk hilal. Ternyata tidak, bukan hilal, tetapi ada cahaya yang lainnya. Bahkan dicek oleh para sahabat, fatabayyanu, dicek and recheck, benar atau tidak. Ternyata bukan termasuk hilal, itu cahaya dari benda yang lainnya. Ala kulli hal, di dalam Al-Quran maka disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, bersatulah wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah bihablillah, di dalam tafsir dimaknai ai fi dinillah, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya bicara tentang pemahaman ayat Al-Quran, pemahaman hadis, dari zaman Nabi sudah terjadi perbedaan pendapat. Ketika Nabi SAW memerintahkan kepada pasukan jangan sholat kalau sudah masuk sampai ke perkampungan Yahudi, yaitu Bani Quraisyah. Ternyata ada dua pasukan. Pasukan yang pertama ternyata memacu kudanya itu lebih cepat, sehingga waktu asar mereka sholat asar di Bani Quraisyah. Tapi pasukan yang lainnya, pasukan yang satunya tadi boleh jadi memacu kudanya lebih lambat. Dalam perjalanan dia tidak mungkin sampai sholat asar di Bani Quraisyah di sana. Maka akhirnya sholatnya belum sampai Bani Quraisyah. Maka akhirnya sholatnya sebelum Bani Quraisyah sudah sholat. Hal ini dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kata Nabi dua-duanya dibenarkan. Itulah ijtihad yang tentunya kalau kita lihat juga ada perbedaan juga. Bagaimana sahabat Umar bin Khattab, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika ingin sholat mencari air untuk berwudu sulit, tidak ketemu. Kemudian akhirnya semuanya sepakat, baik Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, semuanya tayamum. Hanya saja ketika selesai sholat, setelah tayamum kemudian sholat, dalam perjalanan ternyata kedua-duanya menemukan air. Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, ternyata langsung ngambil air wudhu lagi, kemudian sholat. Berbeda dengan Umar bin Khattab, karena disebutkan Islam itu rahmatan lil alamin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka ketika sudah sholat tadi dengan tayamum, tidak perlu lagi sholat lagi. Hal ini dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dua-duanya dibenarkan. Umar bin Khattab disebutkan falahu ajrun, dia mendapatkan satu pahala. Ibnu Mas'ud mendapatkan falahu ajrani, mendapatkan dua pahala. Karena pahala dia pertama sholat dengan tayamum, kemudian sholat dengan berwudu. Di dalam asbabun nuzul fi lubabin mukul, ketika Allah menegaskan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, bersatulah, kita berpegang teguhlah kepada tali Allah Subhanahu wa taala dalam agama Allah. Ternyata disebutkan oleh para ulama, ternyata ayat tersebut berkaitan dengan suku yang sering berantem, yang sering berkelahi, yang saling bunuh-membunuh sampai 120 tahun. Datang Islam, datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata mempersaudarakan suku Aus dan suku Khazraj. Maka 120 tahun itu mereka saling memaafkan, saling menghargai adanya perbedaan
Demikian halnya dalam istinbat penentuan awal Ramadan termasuk awal di bulan Syawal. Yang terjadi perbedaan kemudian ketika sumu liru'yatihi wa abdiru liru'yatihi fa in gumma alaikum fakmilu iddata min Sya'ban salasin. Ketika fa in gumma alaikum, ketika dilihat tanggal 29 sidang isbat, lihat dari berbagai tempat ru'yatul imkan ternyata belum ada, boleh jadi mendung pain gumma alaikum, atau boleh jadi belum sampai terlihat oleh mata, yaitu ketinggian 3 derajat, maka disebutkan fa'akmilu iddata min Sya'ban salasin, maka digenapkan menjadi 30 hari. Oleh karenanya termasuk alhamdulillah umat Islam di Indonesia sesuai dengan aturan edaran dari pemerintah, yaitu Kementerian Agama, melaksanakan hari raya Idul Fitri, yaitu pada hari ini, yaitu Sabtu tanggal 22 April tahun 2023. Tentunya kita harus saling menghormati, jangan merasa paling benar. Kalau udah saling menghormati, indah rasanya. Bukankah Nabi juga mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor? Maka indah yang sangat luar biasa. Ada distribusi kekayaan dari kaum Ansor kepada kaum Muhajirin. Demikian halnya saat kita melaksanakan saum di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Luas bin Sim'an, al-birru husnul khuluq. Amal kebaikan itu termasuk akhlakun karimah. Beda dengan dosa. Kata Nabi SAW, wal ithmu, dan ciri-ciri dosa, mahaka fi nafsik. Dalam riwayat yang lain disebutkan mahaka fi sodrik, apa yang menyebabkan hatimu, jiwamu gelisah, hadadamu kurang tenang. Mahaka fi nafsik wa karihta ayat li'alin nas, dan kamu benci kalau perbuatan kita diketahui oleh orang lain. Ketika umat Islam semuanya berpuasa di bulan Ramadan, ada yang tidak berpuasa, boleh jadi bukan karena tua, sakit, atau dalam perjalanan, tapi karena malas. Maka boleh jadi dia malu ketahuan oleh orang lain. Itu ciri-ciri al-ism, adalah dosa. Bahkan amaliyah albir, amal kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan ini, bisa kita lanjutkan pasca Ramadan. Kita berpuasa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ingin sempurna puasa kita di bulan Ramadan, lengkapin dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, man soma Ramadana summa atau sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh ditambah 6 hari, kata Nabi, kana kasiyamid dahri, maka seperti berpuasa 1 tahun lamanya. Madzhab Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i menyatakan lebih afdal melaksanakannya, yaitu tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal. Walaupun ada ulama yang menyatakan tanggal berapapun di bulan Syawal, asal 6 hari, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya di bulan Syawal, Nabi mencontohkan puasa Senin Kemis, Nabi mencontohkan Yaumul Bid. Maka insya Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu tasihu, berpuasalah kalian, pasti akan sehat. Wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, berpuasalah jika kamu sekalian mengetahui manfaatnya luar biasa. Di dalam Al-Quran disebutkan hal jazaul ihsani illal ihsan, bukankah ganjaran orang yang melaksanakan amal kebaikan bukan untuk orang lain saja, tapi buat diri kita sendiri. Saat kita puasa, sebetulnya buat diri kita menjadi sehat walafiat. Bahkan diteliti oleh Profesor Muhammad Ad-Dawahiri, orang yang berpuasa insya Allah akan sehat, terjadi regenerasi sel dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita coba cermati, albir juga amal kebaikan
itu diantaranya mudah memaafkan. Wal afina ninnas, memaafkan orang lain, bahkan menghargai perbedaan pendapat. Kalau orang tidak menghargai perbedaan pendapat, maka yang terjadi adalah putus silaturahim. Bahkan kata Nabi, bahaya orang yang tidak senantiasa menjaga silaturahim, yang tidak pernah menghormati pendapat orang lain, merasa dirinya paling benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannah man qati, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Simbol dengan adanya Syawal, makna Syawal dalam kamus Mu'jam Al-Wasit, dalam kamus Lisanul Arab, memiliki makna peningkatan amal kebaikan, peningkatan minimal dalam bermuamalah. Kita menghargai pendapat orang lain dalam muamalah. Suami istri menghormati, suami menghormati istrinya, istrinya menghormati suaminya. Bahkan di dalam bukunya Stephen Covey disebutkan bahwa ada 8 kebiasaan, the 8 habit, kebiasaan orang menjadi sukses. Di antaranya first to understand, then to be understood. Pertama, kalau kita ingin sukses ternyata harus mengerti terlebih dahulu, baru akan dimengerti oleh orang lain. Suami yang mengerti, memahami kebutuhan istrinya, maka insya Allah istrinya akan sayang, paham, mengerti apa keinginan dari suaminya. Ayah, ibu yang baik mengerti apa kebutuhan anaknya, insya Allah anaknya akan menjadi hormat kepadanya. Karena termasuk birrul walidain itu albir, amal kebaikan. Kita bakti sama orang tua kita. Bapak kita mumpung masih sehat, ibu kita mumpung masih hidup, kita hormati beliau, kita muliakan beliau. Karena disebutkan dalam hadis Nabi, ridho Allah tergantung ridho orang tua kita. Ridho Allah fi ridhol walidain. Jangan cuma kita datang kalau saat Idul Fitri saja, lupa kita berkomunikasi dengan orang tua kita, dengan bapak kita, dengan ibu kita. Apalagi kalau bapak kita sudah meninggal dunia, janganlah lupa kita doakan, harapannya kita menjadi anak yang soleh, awaladin soleh, yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tua kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui jalur sanad Abu Hurairah disebutkan, idza matal insan in qata'a amalu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'ulah. Nabi menjelaskan, apabila manusia meninggal dunia semuanya terputus, tapi ada yang mengalir pahalanya. Di antaranya saat kita memiliki anak-anak yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan Allah berkenankan kita memiliki anak-anak yang soleh dan yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Dalam riwayat pernah suatu ketika sahabat Rasulullah bertanya, ketika ibunya meninggal dunia, ada seorang sahabat memiliki sebidang tanah, kemudian bertanya, ya Rasul, inna ummi qatubiyat, ibuku sudah meninggal dunia, apa yang bawa in tasaddaqtu anha, apakah bermanfaat kalau saya sedekahkan sebidang tanah? Fa inna li mahraban, saya memiliki sebidang tanah. Qala na'am. Nabi menjelaskan, ya, sampai kalau kita memiliki harta, kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan menjadi sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini adalah ibadah wakaf. Walaupun disebutkan sedekah jariyah itu bukan sedekah biasa. Dalam bulan Ramadan
disebutkan syahrus sedekah, bulan sedekah. Ternyata dalam kajian fikih sedekah itu tidak hanya dalam bentuk harta. Kita punya harta, kita bagi tetangga kita dengan uang, dengan barang, dengan makanan, dengan buahan. Itu nilai sedekah yang sangat luar biasa. Bahkan bersedekah saat Jumat makan buat jamaah, itu sedekah luar biasa. Bahkan ketika Ramadan, kata Nabi SAW, ada sedekah yang sangat luar biasa. Bahkan sedekah ini tidak hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan, 11 bulan di bulan Ramadan, ini bisa kita tingkatkan. Kata Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajri mislihi. Orang yang dia berpuasa, kemudian dia ngasih takjil, ngasih makan kepada orang yang berpuasa, maka disebutkan kana lahu mislu ajri mislihi, maka dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Saat Ramadan amaliyah sudah kita lakukan. Tentunya setelah Ramadan, saat Senin, saat hari Kamis, ketika ada orang yang berpuasa, kita berikan takjil. Saat ada orang berpuasa di bulan Syawal 6 hari, kita berikan takjil, maka pahalanya sangat luar biasa. Bahkan disebutkan lagi, sedekah sunnah ini bisa kita lakukan dalam bentuk membantu masjid untuk membangun diantaranya toilet, renovasi. Bahkan disebutkan masjid yang sangat mulia ini, Ni'matul Ittihad, sedang membutuhkan dana untuk renovasi dan lain sebagainya. Sehingga disebutkan bahwa beda sedekah sunnah dengan sedekah jariyah. Kalau sedekah sunnah sekali habis, pahalanya tidak sampai mengalir lama. Berbeda dengan sedekah jariyah, mengerjakannya sekali tapi mengalir pahalanya, sehingga dikenallah ibadah wakaf. Wakaf dalam kajian kita fikih auqaf disebutkan apa yang dimaksud dengan wakaf. Wakaf itu menahan harta kita, hadsu malin ma'ayumkinul intifa'u bihi ma'abaqai ainihi. Kita menahan harta kita, kemudian kita bangun masjid, kita beli sejadah, kita beli keperluan yang dibutuhkan oleh masjid, umpamanya ambulan dan lain sebagainya, kemudian dimanfaatkan oleh umat Islam, ma'abaqai ainihi, zatnya masih ada, maka mengalir pahalanya. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika mewakafkan sumur Raumah, kemudian sumur Raumah di sekitarnya ditanami pohon korma, kemudian 50% untuk pengembangan rekening Utsman bin Affan untuk bangun yang namanya hotel-hotel, kemudian disewakan. Hasilnya 50-50, 50% untuk santunan yatim, piatu du'afa dan lain sebagainya. Mengerjainnya abad 7 Masehi, tapi mengalir pahalanya sampai detik ini. Habib Muhsin Bugak Al-Asi, orang Aceh, ketika memiliki tanah di sekitar Makkatul Mukarramah, dikelola oleh Baitul Asi, kemudian dikelolalah, dimanfaatkan, dibangunlah hotel-hotel. Hasilnya sangat luar biasa. Wakafnya ahli untuk peruntukan masyarakat Aceh, maka orang Aceh banyak yang diberangkatkan gratis dari tanah yang dikelola oleh Baitul Asi, yaitu dari diantaranya dari Habib Bugak Al-Asi. Bahkan ketika pergi haji, masing-masing diberikan 5.000 rial. Kalau tidak salah, kalau kita lihat dalam catatan 2019 sebelum Covid, maka ada 5.000 orang yang berangkat haji. Bisa kita bandingkan 5.000 dikali 5.000 orang yang berangkat haji, sudah miliaran rupiah. Mengerjakannya sekali tapi abadi luar biasa. Bahkan ketika bangun masjid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang bangun masjid, maka akan dibangun nanti di surga dengan kita bangun masjid tersebut. Sekecil apapun uang yang dilakukan. Oleh karenanya dalam kajian fikih wakaf, termasuk dalam fatwa MUI, kalau zaman dahulu orang berwakaf harus punya tanah, harus punya kebun yang banyak, yang lebar. Sekarang tidak, asal ada pengelolaan wakaf yang baik, ada programnya, bangun masjid, bangun pesantren, bangun rumah sakit,
dan lain sebagainya. Insya Allah ada keberkahannya buat kita semuanya. Ala kulli hal, amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa kita teruskan, baik itu diantaranya saum di bulan Ramadan, termasuk baca Quran. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena dengan baca Al-Quran maka ada luar biasa akan mendapatkan syafaat bagi orang yang membacanya. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nawwiru buyutakum bi salati wa tilawatil Quran. Cahayailah rumahmu dengan salat, dengan baca Al-Quran. Ala kulli hal, baca Quran tidak hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan bisa kita lanjutkan, termasuk ibadah zakat. Zakatul fitri itu memang dilaksanakan hanya di bulan Ramadan sampai selesai khotib turun dari mimbar atau sebelum sholat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Paman addaha qabla sholat, fayya zakatun makbulah. Waman addaha ba'da sholat, fayya sadaqah minas sadaqah." Orang yang mengerjakan sebelum sholat Idul Fitri maka dianggap zakat yang diterima. Ala kulli hal, kalau zakat mal, zakat harta tidak harus tunggu di bulan Ramadan. Selain Ramadan, syaratnya saat harta kita cukup nisab, cukup haul, maka wajib kita tunaikan. Dalam sabda Nabi, la zakata hatta yahula 'alal haul. Tidak wajib zakat sampai harta kita cukup nisab, cukup haul. Kalau haulnya 1 tahun di bulan Muharram, jangan tunggu Ramadan pelaksanaannya. Kalau cukup haulnya 1 tahunnya di bulan Rabiul Awal, jangan tunggu di bulan Ramadan. Kalau haulnya di bulan Syawal, jangan tunggu Ramadan tahun akan datang. Sehingga kalau wakaf, zakat termasuk harta yang dikelola, maka dikelola dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya konsumtif, ada keberkahan yang luar biasa. Maka ada konsep peradaban zakat yang namanya 4M, yaitu mengubah mustahik menjadi muzaki. Di dalam Kitabul Amwal karya Abu Ubaid disebutkan ada peradaban zakat di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Zakat dikelola, dipungut oleh Mu'ad bin Jabal. Ketika harta dipungut oleh Mu'ad bin Jabal, ketika disalurkan semester pertama, ternyata ada yang mustahik. Semester kedua masih ada, semester ketiga, keempat, sampai tidak ada satupun yang mereka fakir, miskin, dan lain sebagainya. Apa rahasianya? Karena umat Islam sadar zakat harta, zakat mal yang dimiliki saat hartanya cukup nisab, cukup haul, nisabnya minimal disebutkan 85 gram emas. Kalau kita punya harta, punya emas 85 gram emas, maka wajib zakat rubu al-usr, yaitu 2,5%. Kalau kita punya uang dalam bentuk simpanan, dalam bentuk emas, maka termasuk juga saat harta kita melebihi 85 gram emas, maka wajib zakat. Kalau kita punya uang 1 tahun 100 juta, maka kalau kita hitung 85 gram emas dikali 1 juta, kurang lebih dihitunglah 85 juta, maka 100 juta kita sudah melebihi nisab. Berarti zakatnya adalah 2,5%. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Ala kulli hal, amaliyah tidak hanya di bulan Ramadan, amaliyah yang baik termasuk berjamaah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sholat berjamaah saat sholat subuh di masjid, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai waktu syuruk, maka pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla fi salati subhi fi jama'atin summa qa'ada wa yadkullah hatta taqla syams summa shalla rak'ataini kanat lau kajri wa hajjatin wa umratin tamatan. Maka pahalanya adalah seperti haji dan umrah yang sempurna. Padahal kita tidak ibadah haji, tapi pahalanya karena sholat berjamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira,
wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakr, Umar, Utsman wa Ali wa la baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi ila tafarraqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah kami ya Allah, kami hadir saat Idul Fitri ini, salat Idul Fitri di Masjid Ni'matul Ittihad ini, agar kami senantiasa kebersamaan kami, kebersatuan kami menjadi kebersatuan yang penuh dengan keberkahan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami umat yang senantiasa bersatu. Ketika ada perbedaan kami saling menghormati dan kami saling menghargai ya Allah. Ya Rabbana ya Kudus ajib lana bis-syifa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Penyembuh ya Allah. Berikanlah kesembuhan pada organ tubuh kami ya Allah, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit hati kami ya Allah, penyakit yang belum bisa memberikan maaf kepada orang lain ya Allah. Dengan bulan Syawal ini ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, agar kami termasuk hamba-hamba yang mudah memberikan maaf ya Allah pada orang-orang yang telah membuat salah pada kami semuanya ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, ringankanlah kami ya Allah, ringankan kaki kami ya Allah, agar kami bisa bersilaturahim dengan tetangga kami, dengan handai tolan kami, dengan saudara-saudara kami ya Allah. Kami yakin ya Allah dengan janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang rajin silaturahim nambah rizki, nambah usia. Ya Rabbana ya Kudus ajib lana dirtipa. Ya Allah, angkatlah derajat kami ya Allah dengan iman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, setelah selesai Ramadan ini kami melaksanakan amal-amal kebaikan, amalia yang baik di bulan Ramadan. Kami lanjutkan setelah di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa bapak kami, ibu kami yang masih hidup ya Allah. Bimbinglah mereka ya Allah, bimbinglah mereka ya Allah dengan iman dan Islam ya Allah, agar mereka kuat ibadah ya Allah. Ya Allah, ampunilah ya Allah dosa kedua orang tua kami, bapak kami, ibu kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu. Ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang berbuat baik, orang yang membangun Masjid Ni'matul Ittihad ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa nikmat menjaga persatuan sesuai dengan masjid ini ya Allah, Ni'matul Ittihad. Ya Rabbana ya Kudus ajib lana ya Allah, ajib lana fi kulli sihatin wa afiyah. Ij'al lana min ahlil khair
ij'alna ya Allah min ahlil Quran. Ya Allah, mudahkanlah lisan kami untuk senantiasa membaca Al-Quranul Karim ya Allah. Mudahkanlah lisan kami ya Allah untuk senantiasa berzikir. Mudahkanlah ya Allah saat harta kami memiliki harta yang cukup nisab, harta kami senantiasa meningkat. Bimbinglah kami ya Allah saat harta kami cukup nisab, cukup haul, agar kami senantiasa menunaikan ibadah zakat ya Rabbana atina ya Allah. Wa sallallahu ala khairi halqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al barrur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ya Allah. Baik, hadir. Sama taqabbalallah. Sama-sama. Taqabbal ya Karim. Taqabbalallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesan pesannya Ustaz ketika menghadapi jamaah di Ni'matul Ittihad. Masya Allah, Masjid Ni'matul Ittihad ini pertama masjid paling gede kayaknya di sekitar Pondok Pinang ini ya. Insyaallah. Terus jamaahnya banyak bener gitu kan. Mohon doanya Ustaz. Amin, biar berkah. selesai ini. Iya, pembangunan renovasi ya. Amin. Alhamdulillah tadi karena dengar ada butuh uang makanya kita singgung tadi. Alhamdulillah. Dalam materi khotbah tadi kan. Begitu kayak Sofyan ya. Siap Ya. Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Apaan, ya, baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La